Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inaya Maula dengan NIM 182221081. Di sini saya akan membuat video UAS Fisika Matematika 3 mengenai salah satu materi dari 1 sampai 6 materi yang ada di layar. Nah, untuk mengetahui materi apa yang akan saya bahas di video ini, saya akan membuat kode Python nomor acak, yang mana nanti nomor yang keluar dari kode Python tersebut akan menjadi materi yang akan saya bahas. Langsung saja kita ke VS Code-nya. Kita buat kodenya terlebih dahulu. Di sini saya import menggunakan library NumPy. Kemudian saya menggunakan nomor acak sebagai fungsinya. Nah, ini sudah saya buat untuk kodenya, kemudian akan saya run. Nah, di sini muncul nomor acak Anda adalah 5. Jadi nomor acak yang akan saya gunakan untuk materi pada pembahasan video ini yaitu nomor materi pada nomor 5. Di sini ada Lagrange equation. Kemudian saya akan membuka ChatGPT untuk berdiskusi mengenai Lagrange equation. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan apa itu Lagrange equation. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu Lagrange equation. Apa itu Lagrange equation? Lagrange equation yaitu persamaan Lagrange atau Lagrange equation adalah persamaan yang digunakan dalam mekanika klasik untuk memperoleh persamaan gerak dari suatu sistem dinamis. Persamaan ini merupakan alternatif dari hukum kedua Newton dan sangat berguna terutama dalam menangani sistem dengan banyak derajat kebebasan atau dengan koordinat yang tidak ortogonal. Nah, kemudian saya akan menanyakan lagi, yaitu materi apa saja yang
terkait dalam persamaan tersebut. Oke, ini adalah jawaban untuk pertanyaan yang kedua, yaitu materi apa saja yang terkait dengan persamaan tersebut. Ada 10 materi, yaitu koordinat umum, energi kinetik, energi potensial, Lagrangian, persamaan gerak Lagrange, konsep aksi dan prinsip Hamilton, koordinat siklik dan kekekalan momentum, aplikasi dalam sistem fisik nyata, matematika pendukung, dan penggunaan dalam fisika modern. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu kita akan menyuruh untuk menjelaskan secara yang lebih rinci lagi. Jelaskan secara rinci dan detail mengenai persamaan tersebut. Nah, dari pertanyaan yang jelaskan secara rinci dan detail mengenai persamaan tersebut, di sini ChatGPT akan menjelaskan secara yang lebih rinci lagi. Jawaban yang ini adalah penjelasan yang lebih detailnya lagi mengenai persamaan Lagrange. Kemudian saya akan bertanya lagi, yaitu untuk pertanyaan yang keempat, apakah ada persamaan dan perbedaan antara Lagrange equation dengan
persamaan lainnya. Oke, kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu Lagrange equation dalam fisika kuantum. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu saya akan menggunakan kata mengapa. Mengapa Lagrange equation sangat penting? Jadi mengapa Lagrange equation sangat penting? Karena menawarkan berbagai keuntungan dalam fisika dan teknik.
Untuk soal selanjutnya, yaitu pertanyaannya bagaimana cara menyelesaikan Lagrange equation. Ada beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan Lagrange equation, yaitu yang pertama, identifikasi koordinat umum. Yang kedua, tentukan energi kinetik dan energi potensialnya. Yang ketiga, bentuk Lagrangian. Yang keempat, terapkan persamaan Lagrange. Yang kelima, hitung turunan parsial. Yang keenam, selesaikan persamaan diferensial. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan Lagrange. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya yaitu kita akan tanya bagaimana cara penyelesaian Lagrange equation secara singkat. Nah, untuk penyelesaian yang secara singkat ini tidak jauh beda dari penyelesaian yang tadi. Oh ya, di sini saya
telah mencapai batas ChatGPT, jadi saya akan membuat obrolan baru. Oke, saya akan melanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pada masa kini Lagrange equation digunakan untuk hal apa saja? Jadi pada masa kini persamaan Lagrange digunakan untuk mekanika klasik, mekanika celestial, mekanika kontinum, robotika dan kontrol, dan fisika teoretis. Kemudian saya akan tanya lagi, kalau dalam bidang teknologi, apakah banyak digunakan Jadi kalau dalam bidang teknologi itu persamaan Lagrange tidak secara langsung atau umum digunakan sebagaimana dalam bidang fisika dan mekanika. Jadi, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada bidang fisika. Pada bidang fisika, Lagrange equation digunakan untuk hal apa saja? Pada bidang fisika, Lagrange equation digunakan untuk mekanika klasik, mekanika kontinum, mekanika celestial, fisika teoretis, dinamika sistem terkait, dan teori kontrol. Nah, jadi ini adalah penggunaan persamaan Lagrange. Kemudian saya akan menanyakan dua pertanyaan terakhir. Yang pertama yaitu Lagrange equation pada kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir yaitu ini bukan pertanyaan tapi suruhan. Buatkan contoh soal mengenai Lagrange equation satu saja dan satu saja. Jadi ini contoh soalnya yaitu mengenai sistem bandul ganda atau double pendulum.
Dan untuk penyelesaiannya yaitu ada beberapa langkah, bisa dilihat seperti yang di layar. Nah, ini itu tadi adalah soal dan jawabannya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu saya akan menyuruh ChatGPT membuat 5 soal yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian ChatGPT akan saya suruh untuk memilih dari kelima soal yang dibuat olehnya, yang mana yang bisa digunakan untuk dibuat coding Python. Yang soal dan jawabannya itu bisa dibuat untuk coding Python. Seperti itu. Jadi saya akan langsung coba tanya. Coba suruh buatkan 5 soal 5 soal saja mengenai Lagrange equation yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada 5 soal, yaitu soal yang satu tentang pendulum dan jam dinding, soal yang kedua yaitu tentang ayunan anak di taman bermain, kemudian soal yang ketiga yaitu sistem per utama dalam mobil, kemudian yang keempat mengenai robot lengan dengan 2 sendi, dan yang kelima mengenai sistem tugas masa ganda di game. Nah, dari kelima soal ini saya akan menyuruh ChatGPT untuk memilih mana yang sekiranya bisa dibuat untuk kode Python.
Kemudian saya akan menyuruh untuk memilih. Jadi di sini suratnya yaitu pilih 1 dari 5 soal tadi yang mana yang bisa saya selesaikan dengan kode Python lengkap dengan jawabannya. Nah, kemudian ChatGPT memilih untuk soal nomor 3 yaitu mengenai sistem per utama dalam mobil. Jadi nomor 3 ini bisa diselesaikan dengan persamaan diferensial yang dapat dengan mudah diimplementasikan dan dipecahkan menggunakan kode Python. Mari kita selesaikan masalah ini. Nah, di sini sudah ada kode Python-nya. Langsung saja kita copy paste dan kita masukkan ke Visualis VS Code. Di sini saya akan hapus dulu terminalnya. Kemudian di sini juga akan saya hapus dulu. Nah, kemudian akan saya paste di sini kodenya. Kemudian saya run. Nah, ini muncul grafik. Nah, ini adalah grafik posisi terhadap waktu dari gerak vertikal massa mobil pada sistem suspensi. Jika kita klik ini akan muncul X sama dengan 0,58, Y sama dengan 0,395. Jadi ini adalah hasil dari pertanyaan nomor 3 mengenai sistem per utama dalam mobil. Nah, sebelum itu mari kita tanyakan apakah kode di atas sudah benar. Nah, kode di atas adalah sudah benar, yang mana tidak perlu direvisi.
Namun ini ada versi final dari kode tersebut dengan beberapa penjelasan tambahan. Nah, mari kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Nah, kita akan coba untuk kode yang terbaru apakah hasilnya sama. Seharusnya sama. Kita run. Nah, ini adalah yang tadi kita X dulu untuk bisa menjalankan kode yang terbaru. Kita tunggu. Nah, hasilnya tetap sama, ya. Jadi pada soal nomor 3, sistem perutama dalam mobil, dan deskripsi sebuah mobil memiliki sistem suspensi yang dapat dimodelkan sebagai massa M yang digantung pada pegas dengan konstanta pegas K. Mobil bergerak di atas permukaan yang tidak rata yang dapat dianggap sebagai gaya eksternal Ft. Pertanyaannya yaitu gunakan persamaan Lagrange untuk menentukan gerak vertikal massa mobil tersebut. Kemudian penyelesaiannya yaitu seperti yang tertera di layar. Nah, kode Pythonnya ini itu untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya. Jadi ini adalah grafik plot gerak vertikal massa mobil pada sistem suspensi posisi terhadap waktu. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya seperti yang di layar. Oke, cukup sekian penjelasan video mengenai pembahasan tentang persamaan Lagrange. Untuk kesalahan atau yang mohon maaf, untuk salah kata yang tidak disengaja saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.